Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa. Salawat serta salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat mandaba rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dari ayat itu jelas sekali maknanya bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ibadah mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang ada dalilnya, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Kemudian ada tata caranya, dijelaskan, dan juga ditetapkan waktunya. Seperti halnya sholat, ada dalam Quran, kemudian dijelaskan tata caranya di dalam hadis, dan juga dijelaskan waktunya kapan. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah, adalah ibadah-ibadah yang tidak secara jelas ditetapkan di dalam Al-Quran, akan tetapi akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang mungkin kita bisa laksanakan dan termasuk ke dalam kategori ibadah ghairu mahdhah. Seperti kita berangkat untuk bekerja, kemudian mengajar di dalam kelas. Nah, itu tidak ada ketentuannya yang dijelaskan langsung baik dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi ketika kita niatkan untuk beribadah, maka insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai ibadah, maka di bulan Ramadan ini adalah ajang untuk kita memperbanyak ibadah, karena amal kebaikan yang kita laksanakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa kita laksanakan adalah yang pertama ibadah puasa, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut jelas bahwa kita sebagai orang yang beriman memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. Kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa anna ajzi bih. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap amalan Bani Adam akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 kebaikan bahkan sampai dengan 700 kebaikan. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa adalah untuk aku dan aku yang akan langsung membalasnya. Artinya dengan adanya hadis tersebut, berarti puasa itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa melaksanakan ibadah saum, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih ini hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Di bulan lain tidak ada salat tarawih. Dan juga ada hadis Nabi yang berbunyi, Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam, atau ulama sepakat bahwa arti qiyam di sini adalah salat malam atau salat tarawih, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita melaksanakan sholat tarawih, maka sudah selayaknya kita seperti halnya melaksanakan sholat fardu, memperhatikan rukunnya, terutama tumakninahnya, jangan sampai terlalu cepat, sehingga kita bisa mendapatkan pahala sesuai dengan yang dijanjikan.
Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Satu huruf Al-Quran akan bernilai beberapa kebaikan. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita membaca satu juz atau satu surah dari Al-Quran, maka berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan insya Allah akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah. Kemudian yang keempat adalah sodakoh. Ada hadis yang mengatakan bahwa afdalus sodakoh fi Ramadan. Sebaik-baiknya sodakoh adalah di bulan Ramadan. Makanya banyak banget orang yang berlomba-lomba, misalnya memberikan takjil kepada pejalan kaki atau misalkan pengemudi, ya, karena sebaik-baiknya sedekah adalah di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah beriktikaf. Ada hadis dari Nabi Muhammad, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan iktikaf ini adalah berdiam diri di dalam masjid dengan disertai melakukan amalan-amalan kebaikan seperti misalnya sholat sunnah atau misalkan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena dalam Quran surah Al-Baqarah di rangkaian ayat yang menjelaskan mengenai ibadah puasa, ternyata terselip ayat yang membahas mengenai doa yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, jika hambaku menanyakanku, katakanlah bahwa aku dekat, dan barang siapa yang berdoa kepadaku, maka doanya akan dikabulkan. Jadi ketika kita berdoa dan kita sedang melaksanakan puasa, maka insya Allah doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah banyak sekali ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan puasa ini, dan insya Allah ibadah-ibadah tersebut akan berlipat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yang tadi seperti puasa, tarawih, baca Al-Quran, sedekah, iktikaf, dan juga berdoa. Namun selain itu masih banyak lagi jenis ibadah yang mungkin bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ada harapan dan impian. Tangan kita terlalu kecil untuk meraihnya. Dengan BJB Syariah Mobile Maslahah di tangan, semua jadi mudah. Caranya, pilih menu dan download aplikasinya. Lebih nyaman saat digunakan, segala urusan perbankan langsung bisa diakses. Semua tanpa batasan. Tak khawatir lagi dengan kartu ATM. Lebih mudah pengambilan uang tunai, pembayaran token listrik, pulsa handphone, dan biaya pendidikan. Transfer online kemana saja. Dan Bank BJB Syariah di Pali mana? Di Pali itu, Kang. Hidup itu paling asik saat berbagi. Semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Dulu sebatas impian, di tangan kita bisa melakukan kemaslahatan. Download sekarang juga. Bank BJB Syariah Mobile Maslahah, kemaslahatan dalam genggaman.